Bab 24. Ketika sampai di rumah, Ridho ingin ke ruang kerja terlebih dahulu, sementara Asma melangkahkan kakinya menuju kamar. Setelah pintu kamar terbuka, kelopak bening Asma menyisiri di setiap sudut ruangan. Ada sesuatu yang berbeda. Kamar mereka dipenuhi dengan aneka bunga segar yang masih harum dan tersusun rapi di dalam pot seperti mangkuk besar bening yang berisi air. Bukan hanya satu, tapi berjejer. Beberapa di atas meja rias, di atas nakas, di atas meja buku, di atas meja balkon, dan di dekat jendela. Asma tak mengerti, siapa yang menghias itu semua di kamar mereka. Namun, ia sangat bahagia menikmati keharuman di setiap kuncup bunga-bunga segar itu. Asma menghayal seperti berada di taman yang penuh dengan bunga-bunga indah nan cantik bermekaran. Menikmati setiap titik kuasa Allah di setiap tarikan nafasnya. Masya Allah, indah sekali ciptaanmu ya Allah. Desahnya pelan. Asma tersenyum menikmati setiap aroma harum yang menguar dari bunga-bunga segar itu. Tara, cantikkan Asma. Teriak seseorang, membuat Asma terkejut. Asma kaget saat mama mertua menyapanya secara tiba-tiba. Mama, ini semua untuk apa, Ma? Tanya Asma sambil menunjuk bunga-bunga itu. Ini tuh Mama sama Kak Mayang yang membuatnya. Ujar Mama Rani sembari mengelus kelopak mawar putih di salah satu pot. Tak lupa, ia menghirup aromanya secara perlahan. Mama Rani tersenyum. Kak Mayang yang jual bunga? Tanya Asma. Mama Rani mengangguk. Mama Rani meraih bahu Asma dan mendudukannya di kursi dekat jendela kamar, dan beliau duduk di sebelahnya. Untuk menyambut kedatangan kalian, sayang. Kamu sih, kelamaan di rumah ibumu. Jadinya Mama kangen, terus dapat ide untuk membuat kejutan kecil untuk kalian. Ucap Mama Rani sambil mencubit pipi Asma dengan gemas. Asma membenarkan letak cadarnya yang miring akibat cubitan mertua kesayangannya. Saat mereka berbincang-bincang mengenai keadaan Bu Aisyah, tiba-tiba Ridho datang menghampiri mereka. Ma, Papa memanggil, kamu juga Asma. Sahut Ridho yang tiba-tiba muncul dari ambang pintu. Asma mengangguk. Ia melangkahkan kaki menuju tangga untuk turun ke bawah bersama mama mertuanya, menemui papa mertua di ruang tamu. Tunggu, kenapa kamar kami banyak bunganya, Ma? Ridho terkejut dengan penampakan kamarnya yang penuh dengan bunga. Biarkan istrimu nanti yang menjawabnya. Ujar Mama Rani sembari mengedipkan matanya sebelah. Hanya untuk menyambut kedatangan kita, Mas, bukan apa-apa. Sahut Asma, lembut. Mereka kembali melanjutkan langkahnya menuju ke lantai bawah. Ruang tamu itu juga seolah banyak berubah. Entah apa yang dilakukan kedua mertuanya itu selama dirinya dan Ridho tidak berada di rumah. Asma dan Ridho memang sudah berpamitan pada Bu Aisyah. Asma yang disuruh pulang oleh Ridho manut saja karena ia rasa Bu Aisyah juga sudah sehat. Namun, ia berpesan kepada Dr. Hengki agar mendatangi rumah ibunya seminggu sekali untuk memeriksakan kesehatan beliau. Bagaimana keadaan Bu Aisyah? Apakah sudah membaik, Asma? Tanya Papa Rudi. Alhamdulillah sudah sehat, Pak. Asma mengangguk sambil tersenyum. Syukur alhamdulillah kalau begitu, maaf ya Papa dan Mama tidak bisa menjenguk karena suatu kesibukan. Ucap Papa Rudi. Lia tidak apa-apa, Pak. Jawab Asma, lembut. Kalian berdua berhutang budi pada Bu Aisyah. Asma, Ridho. Imbuh Mama Rani. Lah kenapa namaku dibuat-buat, Ma? Ridho menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Lah memandang mamanya seraya menunggu ucapan selanjutnya dari sang mama. Lia, dulu kalau kalian main bareng ke rumah Asma, kamu tidak mau kami ajak pulang. Jadi, terpaksa Bu Aisyah yang jagain dan mandiin kamu, Ridho. Ucap Mama Rani, tersenyum manis. Mama kenapa tidak pernah cerita tentang Asma si kecebong kecil ini? Tanya Ridho sambil melirik Asma yang berada di sampingnya. Untuk apa Mama cerita? Tidak penting. Sungut Mama Rani. Sangat penting, Ma.
Asma kan istrinya Ridho. Jadi, Ridho harus tahu bahwa ia ini si kecebong kecilnya Ridho. Ujar Ridho, tak terima mamanya menyembunyikan hal ini kepadanya. Ridho malah melesatkan pandangannya ke arah Asma. Jantung Asma berdegup kencang, ia tertunduk malu karena dipandang begitu tajam oleh suaminya. Sementara Ridho, malah tersenyum samar. Mama Rani terkekeh pelan melihat tampang tampan anak semata wayangnya yang seolah merajuk. Beliau mencolek pipi Ridho. Ketika Ridho memanggil Asma dengan sebutan kecebong kecil, Mama jadi ingat Ridho sewaktu balita ya Pak. Ujar Mama Rani, bersikap genit pada suaminya. Mama apa-apaan sih? Ridho bukan anak kecil lagi, Ma. Ridho mengusap pipinya. Dulu, saat masih kecil maunya Mama peluk terus. Sekarang mana mau Mama peluk, yang ada kamu malah risih, iya kan Ridho? Tanya Mama Rani. Lia Ma, dulu sewaktu kecil sangat suka Ridho peluk. Tapi giliran sekarang, Ridho peluk malah nafsu. Sindir Ridho. Ekor matanya tak henti melirik Asma. Asma yang merasa tersindir, menggigit bibir bawahnya seraya tertunduk malu. Kamu bicara apa sih Ridho? Siapa yang nafsu? Petik 2. Mama Rani memukul lengan Ridho. Ridho terlonjak kaget. La mengusap lengan yang dipukul Mama Rani. Tatapannya masih lekat memandang Asma. Namun, ia segera mengalihkan pembicaraan kepada mamanya. Maaf Ma, maksudku, ucap Ridho terbata-bata. Salah bicara, Ridho kebingungan mencari alasan. Lia mengusap rambutnya perlahan, Asma yang melihatnya sedikit terpesona, sedikit. Mama Rani yang melihat tingkah anak dan menantunya tersenyum geli. Sepertinya dari tadi sang anak selalu memperhatikan menantunya. Sang menantu juga terlihat malu-malu, tapi sesekali mencuri pandang pada anaknya. Mama Rani berdaham singkat, tatapan Asma dan Ridho langsung teralihkan menuju Mama Rani. Sudah makan sana? Jangan kebanyakan mikir, nanti lekas tua dan keriput. Bisa-bisa Asma mencari laki-laki lain, biar kamu tahu rasa. Goda Mama Rani sambil terkekeh. Terserah, aku ikhlas kalau ia dengan siapa saja. Jawab Ridho, santai. Hati-hati Ridho, ucapan bisa menjadi doa untukmu. Ejek Mama Rani. Tuan muda, nyonya besar, di luar ada tamu. Ujar Bi Imah. Siapa Bi? Tanya Mama Rani. Orang dari musala nyonya besar. Jawab Bi Imah, pelan. Kasih uang saja Bi, paling minta sumbangan. Sahut Ridho. Mama Rani menjitak kepala Ridho karena ucapan tak sopannya. Tidak boleh begitu Ridho, suruh masuk saja Bi. Tegur Mama Rani sembari menyuruh Bi Imah untuk mempersilahkan tamunya masuk. Baik nyonya besar. Ujar Bi Imah. Beliau segera undur diri untuk memanggil tamunya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab mereka serempak. Seorang laki-laki tampan memasuki kediaman Tuan Muda Anggara dengan sopan. Permisi Pak, Bu, bolehkah saja berbicara sebentar dengan Ustazah Asma? Tanyanya sopan. Asma yang mendengar namanya disebut, seketika berdiri. Ustadz Zaki. Sapa Asma. Ustadz Zaki tersenyum pada Asma. Apakah saya mengganggu waktu Ustazah? Tanya Ustadz Zaki dengan sopan. Tidak sama sekali Ustadz, ada apa ya? Asma berbicara sambil menunduk, menjaga pandangan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Mama Rani dan Papa Rudi mempersilahkan duduk. Ustadz Zaki duduk tepat di sofa yang posisinya berhadapan dengan Asma. La mengeluarkan selembar kertas berwarna putih. Isinya beberapa daftar panitia pengajian. Begini Ustazah, Musala akan mengadakan pengajian akbar tahunan. Kami meminta tanda tangan para ustadz maupun ustazah sebagai bentuk persetujuan dari para pendidik di Musala. Kebetulan, saya sendiri sebagai ketua panitia, bermaksud mengajak Ustazah Asma sebagai panitia juga.
Jika Ustazah setuju, Ustazah bisa tanda tangan di sini. Tunjuk Ustadz Zaki pada salah satu kolom di atas kertas. Mas apa boleh meminta izin pada suaminya. Belum selesai melanjutkan, Ridho sudah lebih dulu memotong pembicaraannya. Tidak boleh, ujar Ridho, dengan nada tegas. Mama Rani melirik suaminya. Papa Rudi tersenyum geli melihat sikap anak semata wayangnya itu. Mama Rani menyenggol lengan Papa Rudi. Kenapa kamu tidak mengizinkan Asma ikut, Ridho? Biarkan saja ia ikut, supaya tidak suntuk juga di rumah terus. Benarkan Asma sayang? Ujar Mama Rani. Asma mengangguk pelan dan hati-hati. Sedang manik matanya masih menatap suaminya. Kalau Mas Ridho tidak mengizinkan, tidak apa-apa Ma. Jawab Asma, tenang. Tidak bisa begitu, Ridho tidak boleh otoriter kepada istri. Papa saja tidak seperti itu dengan Mama, selama Mama bisa menjaga batasan, Lia kan Pak? Manja Mama Rani pada suaminya, meminta dukungan. Papa Rudi terkekeh. Lia Ridho, izinkan saja. Apalagi ini untuk acara keagamaan, supaya dapat pahala juga. Lagi pula, Asma tidak ngapa-ngapain, kalau kamu khawatir dengan Asma. Kamu bisa temenin ia di sana. Bujuk Papa Rudi. Siapa juga yang khawatir dengannya? Sahut Ridho, ketus. Mama Rani mencubit lengan Ridho. Sakit Ma, terserah kalian saja. Aku tidak peduli dengannya. Ujar Ridho, mulai kesal dengan kelakuan orang tuanya. Mama curiga, jangan-jangan ada malaikat lewat yang aminin ucapan kamu tadi Ridho. Bahwa Asma akan mencari laki-laki lain. Goda Mama Rani, ingin tahu apa reaksi anaknya.